Untuk menjaga gengsi di depan mantan pacar yang sudah berpisah selama bertahun-tahun, wanita meminta sahabatnya untuk menyewa seorang pengemudi taksi online berpura-pura menjadi suaminya. Sahabatku juga orang sungguhan. Dia bahkan sudah menyiapkan sekotak telur sebelumnya. Dia langsung melemparkan telur ke mantan pacar wanita itu. Tapi ketika dia melempar, pria itu malah menghindar. Sahabatnya yang tidak terima memaksa wanita itu untuk melempar bersamanya. Wanita itu mengambil sebutir telur dan melemparkannya ke arah pria itu sambil menutup mata. Tak disangka, telur itu tepat mengenai dahi pria tersebut. Sahabatnya melihat dengan ekspresi terkejut. "Yinyin, kamu melemparnya, tapi dia tidak menghindar. Aku sudah agak terpukul melihat kalian berdua." Sebenarnya wanita dan pria itu adalah pasangan yang sangat cinta satu sama lain. Keduanya sudah sampai pada tahap membahas pernikahan. Namun pada hari itu, seorang wanita kaya raya mendatanginya. Dia mengatakan bahwa dia dan pria itu sudah menetapkan tanggal pernikahan. Kebetulan, siang itu dia mendengar pria itu berkata bahwa pernikahan seharusnya setara. Namun, dia adalah seorang gadis yang berasal dari desa. Jadi, dia dengan tegas memilih untuk berpisah. Tanpa dia sadari, kata-kata pria itu setelahnya adalah dia akan memilih untuk menikah dengan orang yang dicintainya. Namun selama ini, wanita itu selalu salah paham bahwa pria itu bersamanya hanya untuk kesenangan sesaat. Saat ini wanita tidak ingin memiliki sedikitpun hubungan dengan pria itu. Sebelum pergi, dia sengaja mengatakan bahwa dia terburu-buru pulang untuk membeli sesuatu untuk anaknya. Namun, bagaimana itu bisa menepung pria? Begitu dia pergi, pria itu menyuruh asistennya untuk memeriksa informasi tentang mobil itu. Keesokan paginya, pria itu datang mencarinya. Bodoh, mencari seseorang di Beijing itu masih sangat mudah. Seorang pelayan mendekat dan meminta wanita itu untuk membayar minuman teh susu. Wanita itu baru menyadari bahwa dia lupa untuk membayar. Pria itu kebetulan memanfaatkan kesempatan ini untuk mengejek wanita itu yang sengaja berusaha tidak membayar. Wanita itu ingin membayar tetapi dihalangi oleh pria. "Bagaimana kalau begini? Cium aku sekali. Aku datang untuk membantumu." "Tidak perlu. Kita sudah berpisah. Hanya berpisah. Lagi pula, kita tidak bertengkar." "Kau setuju, kan? Pergi jauh-jauh." Namun, pria itu mengatakan bahwa selama wanita itu berada di Beijing, dia akan terus mengikutinya. Namun, wanita itu sudah memperkirakan bahwa dia akan memutuskan untuk kembali ke kota Yun besok. Saat itu, sahabat wanita itu juga datang. Melihat pria itu, dia tanpa ragu hendak menghajarnya. Wanita itu sangat sadar bahwa sahabatnya sedang marah. Untuk menghindari masalah baru, dia menarik sahabatnya dan segera pergi. Dia baru saja pergi. Pria itu kemudian menyuruh asistennya untuk menginvestasikan 50 miliar di kota Yun untuk mengembangkan proyek desa wisata. Keesokan harinya, dia bergegas menuju Yuncheng. Wanita itu memiliki sebuah toko kipau di Yuncheng. Pria itu datang sesuai dengan alamat yang diberikan. Dia kebetulan melihat wanita itu berbincang dan tertawa dengan seorang pria. Ini membuatnya merasa sangat jengkel. Melihat pria itu ternyata mengejar wanita di Yuncheng, dia benar-benar kehabisan kata-kata. "Kamu benar-benar mengikuti seperti hantu. Aku tidak akan datang lagi. Aku sudah hampir diselingkuhi." "Siapa dia?" "Bukan. Apa urusannya denganmu? Apakah kita begitu akrab?" Dia langsung mengusirnya dari toko kipau. Namun, yang dia tidak tahu adalah mantan pacarnya tinggal tepat di seberang pintunya. "Halo." Wanita itu juga malas untuk mengacuhkan dia dan berbalik menuju rumahnya. Namun, saat dia membuka pintu, pria itu mendekat. "Mau tidak duduk di rumahku? Dengan tetangga. Bercanda sedikit. Pergilah." Lagi pula, dia tidak akan bisa pergi jauh. Wanita itu sudah merasa gelisah. Namun, setibanya di rumah, suara bising terus muncul dari atas. Dia benar-benar tidak tahan dan langsung pergi untuk menyelesaikannya. "Ada apa?" "Tidak tahan lagi. Tidak tahan denganmu." Wanita itu berdiri diam dan pergi ke atas. Bahkan pasangan di atas juga tidak mau mengerti. Mereka bahkan mengambil segelas air dan menyiramnya. Pada saat kritis, pria itu berlari dan menghalangi di depan dia. Tidak disangka, pihak lawan masih ingin melakukan tindakan kekerasan. Pria itu segera menangkap lengan pria tua itu. Segera, ia menendang dan menjatuhkannya ke tanah. Melihat pihak lawan tidak bisa melarikan diri, mereka segera kembali dan bersembunyi ke dalam kamar. Namun, keributan ini memberikan pria itu sebuah kesempatan. Ia berbohong bahwa pemanas air di rumahnya rusak. Ia bersikeras ingin pergi ke rumah wanita itu untuk mandi. Lagi pula, pria itu kotor karena dirinya sendiri. Tanpa disadari, pria itu sebenarnya ada maksud tersembunyi. Ia sama sekali tidak mandi di kamar mandi, melainkan terus berolahraga, ingin cepat membentuk garis otot di seluruh tubuhnya. Setelah semuanya siap, ia berniat untuk menggoda wanita itu. Itu juga bagus. Di rumah tidak ada jejak pria asing. "Kamu sudah selesai mandi, kan? Setelah mandi, pulanglah ke rumahmu. Bisa pinjamkan aku satu pakaian. Baru saja pindah."
tidak membawa apa-apa. Setelah berganti, segera pergi. Pria itu sama sekali tidak menyangka. Wanita itu sama sekali tidak terpengaruh oleh semua ini. Jangan-jangan masalahnya ada pada gaya rambutnya. Jadi dia kembali memutar-mutar ponselnya. Melihat wanita itu keluar, dia sengaja berpose dengan gaya yang keren. Hasilnya, ayo pergi. Kemeja pria. Ini baju siapa? Apa kamu tidak suka yang ini? Tidak masalah, aku masih punya yang lain. Aku akan memberimu penggantinya. Jangan sengaja membuatku kesal. Kamu tahu itu. Aku mudah mengsiska orang saat marah.